Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 11 November 2021 dalam pekan ke-32 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kebijaksanaan, bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Peringatan Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Dan kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kerajaan Allah. Bagi saya dan saya biasa mendefinisikan kerajaan Allah sebagai Allah yang meraja. Allah bisa meraja dimanapun. Dan Allah meraja melalui banyak peristiwa dalam kehidupan. Allah meraja bisa melalui peristiwa alam yang terjadi. Allah yang meraja terutama bisa melalui cara hidup manusia. Ciri alam atau terutama ciri manusia yang memperlihatkan kerajaan Allah atau Allah yang meraja itu diungkapkan dengan sangat tepat oleh kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini. Ditegaskan di sana kebijaksanaan itu sendiri selalu memancarkan sinar Allah, kekuatan Allah, kebaikan Allah. Karena itu, Allah sedang meraja, bisa dimanapun, ketika, di mana saja, nampak kebaikan, nampak kedamaian, nampak persaudaraan. Dan hal ini bisa dialami atau dilakukan oleh setiap manusia yang percaya. Dalam bacaan Injil misalnya, seorang Farisi bertanya kepada Yesus, sebagaimana yang diceritakan Injil hari ini. Dia bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus memberikan 1-2 pernyataan tentang kerajaan Allah. Tapi poinnya, Yesus mengatakan kepada orang Farisi itu, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Pertanyaannya, lalu mengapa orang Farisi masih bertanya kapan datangnya kerajaan Allah? Apa yang terjadi dengan orang Farisi ini? Apakah dia tidak mengerti tentang kerajaan Allah? Ataukah dia hanya sekedar bertanya, biasa bukan? Kelompok ini, kelompok orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok yang selalu berpolemik dengan Yesus. Kelompok yang terkadang bertanya, tidak karena mereka tidak tahu, atau bukan karena mereka tidak tahu, tapi sekedar bertanya saja hanya untuk mencobai Yesus. Seharusnya mereka lebih tahu, karena mereka termasuk dalam elit agama. Tapi okelah, bagaimanapun juga, Yesus telah menjawab pertanyaan orang Farisi itu. Kapan datangnya kerajaan Allah? Yesus, sekali lagi saya tegaskan, mengatakan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Saudari dan saudara terkasih. Nah, kalau kerajaan Allah didefinisikan dengan Allah yang meraja, dan Allah yang meraja itu nampak dalam suasana damai, dalam suasana penuh persaudaraan,
dalam suasana ada pengampunan, dalam suasana penuh dengan kebaikan yang terjadi, dalam diri orang-orang yang berbuat kebaikan, yang mencintai persaudaraan, dan lain-lain yang indah dan bagus. Di sana Allah sedang meraja. Di sana kerajaan Allah itu ada. Nah, kalau dipahami kerajaan Allah atau Allah yang meraja seperti itu, maka kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah manusia. Terutama dalam konteks kehidupan orang Yahudi pada saat itu dengan Yesus yang dengan kasat mata mereka alami ada di tengah mereka, dan Yesus melakukan banyak hal yang baik di tengah mereka. Sesungguhnya dalam diri Yesus nyata kerajaan Allah itu atau Allah yang sedang meraja. Yesus memberi makan. Jadi Yesus memuaskan rasa lapar manusia. Itu sebuah kebaikan. Yesus membangkitkan orang mati misalnya. Itu juga sebuah kebaikan. Yesus juga mengampuni orang yang berdosa, menyembuhkan orang-orang sakit. Semua pengajaran dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah kebaikan itu sendiri. Dan di sanalah sesungguhnya kerajaan Allah itu ada. Di sana nampak Allah yang meraja. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Dalam diri Santo Martinus dari Tours, seorang uskup ini juga nampak kerajaan Allah atau Allah yang sedang meraja. Karena Martinus, uskup Tours ini, juga telah melakukan kebaikan, telah menciptakan suasana yang bagus, penuh persaudaraan dalam keuskupannya. Dan banyak hal lain lagi yang bisa atau yang sudah dilakukannya. Di dalamnya nampak kerajaan Allah, nampak Allah yang sedang meraja. Dari sekian banyak hal yang dilakukan oleh Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Bahkan sebelum menjadi uskup, tapi dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Diceritakan bahwa ketika dia masih sebagai seorang sardadu atau tentara, di pinggiran kota, di pintu gerbang kota, dia berjumpa dengan seorang pengemis yang hampir mati karena kedinginan. Melihat hal itu, Martinus memotong mantolnya, setengah dari mantolnya itu diberikan kepada pengemis yang hampir mati karena kedinginan. Setelah dia memberikan mantolnya itu, pengemis ini diselamatkan, tidak mati kedinginan. Dan diceritakan juga sesudahnya pada malam hari dalam tidurnya, Santo Martinus memimpikan atau bermimpi tentang Yesus yang mendatanginya dengan memakai mantel yang dia berikan kepada pengemis itu. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam aksi yang sederhana tetapi penuh makna ini yang dilakukan oleh Santo Martinus, bahkan sebelum ia menjadi pengikut Yesus, di sana nampak Allah yang meraja. Di sana ada kerajaan Allah itu. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup kita sesungguhnya sebagai orang yang percaya saat ini adalah membuat kerajaan Allah itu hidup, bertumbuh, dan berkembang dalam keseharian kita. Artinya kita punya kewajiban,
kita punya keharusan membuat supaya Allah yang meraja itu nampak dalam kehidupan kita dan melalui kita. Ketika kita mampu berbuat sesuatu yang baik di lingkungan di mana kita berada. Ketika kita mampu melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang lain dalam lingkungan kehidupan kita. Di sana kita telah membuat kerajaan Allah itu hadir. Di sana pula lah, atau dengan cara itu juga lah, kita menunjukkan Allah sedang meraja. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita diberikan kekuatan supaya kita mampu menciptakan hidup kita sebagai ungkapan tanda kerajaan Allah ada di tengah keseharian kita, dan melalui kita orang boleh mengalami Allah yang sedang meraja. Tuhan memberkati.